Seringkali, tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah tertipu oleh status kita. Kita merasa nyaman, kita merasa puas, kita terbuai dengan status yang kita miliki. Agama kita boleh saja Kristen, tapi apakah kita hidup secara Kristen? Status kita boleh saja sebagai orang percaya, tapi apakah kita hidup sebagai orang percaya? Tuhan mengenali kita bukan dari status Kristen yang tertera di KTP kita. Dia mengenali kita berdasarkan kehidupan keseharian kita. Di dalam satu peristiwa, Rasul Paulus pernah menegur keras Rasul Petrus karena tindakannya yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu bisa kita temukan di dalam Galatia pasal 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saya tidak membahas ayat ini, tetapi saya tertarik dengan kalimat hidup secara kafir. Sangatlah mungkin ternyata agama kita boleh saja Kristen, tapi kita menjalani hidup secara kafir. Agama kita boleh saja Kristen, tapi kita menjalani hidup seperti orang kafir. Kata Kristen dan kata kafir adalah dua kata yang sepertinya bertolak belakang. Mengapa? Karena arti kata kafir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Bukankah seseorang yang beragama Kristen adalah seorang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana mungkin ia disebut kafir? Agama Kristen yang kita anut ternyata tidak menjamin bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena seringkali kepercayaan kita hanya sebatas Tuhan itu ada dan tidak lebih dari itu. Karena kita tidak mungkin menyangkali keberadaan Tuhan. Betapa nyatanya Tuhan sebenarnya. Tetapi seringkali kepercayaan kita kepadanya hanya sebatas Dia ada. Kita perlu mengevaluasi kualitas dari kepercayaan kita terhadap Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 32-33, firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu berdasarkan konteks dari ayat-ayat ini berbicara tentang makan, minum, pakai. Semua itu, yaitu makan, minum, pakai, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tertarik membandingkan ayat-ayat ini dari terjemahan Indonesia bahasa yang lain, yaitu khususnya terjemahan lama. Ayat 32 diterjemahkan, karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Padahal Bapamu yang di sorga terlebih mengetahui segala perkara itu perlu bagi kamu. Setelah saya merenungkan ayat ini, saya mendapatkan sebuah poin penting yang menjadi perenungan dan pembelajaran bagi kita. Bahwa di mata manusia mungkin kita bukanlah seorang kafir. Kita dikenal sebagai seorang yang beragama. Tapi bagaimanakah sebenarnya hidup kita di matanya? Apa yang kita utamakan dalam kehidupan ini sedang menunjukkan bahwa kita ini masuk kategori kafir atau tidak. Oke, saya ulang. Apa yang kita utamakan dalam kehidupan ini sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya masuk kategori kafir atau tidak. Bukankah yang menjadi pengejaran seorang kafir, yaitu orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, adalah makan, minum, pakai? Bukankah yang menjadi perjuangan dan pengejaran mereka selama hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan makan, minum, pakai?
bukti bahwa kita mengenal Tuhan atau tidak, atau bukti bahwa kita sudah mengenal Tuhan atau belum, adalah apa yang menjadi prioritas kita. Kehadiran kita setiap minggu di gereja tidak menjamin bahwa kita benar-benar sungguh mengenal Tuhan. Boleh saja kita merasa diri atau mengaku diri kita telah mengenal Tuhan, tapi prioritas kita sedang menunjukkan bahwa apakah kita mengenalnya atau tidak. Apakah kita mengenalnya atau belum. Karena jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka saya sangat yakin bahwa kita pasti akan memprioritaskan Tuhan dan kepentingannya. Jika kita belum menjadikan Tuhan dan kepentingannya menjadi prioritas kita, itu bukti bahwa sebenarnya kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Betapa pedihnya hati Bapa saat melihat anak-anaknya hidup secara kafir. Karena jika kita benar sungguh-sungguh mengenalnya, maka bagaimana mungkin kita meragukan kemampuan dan tanggung jawabnya dalam menyediakan dan mencukupi makan minum pakai kita? Bukankah saudara dan saya anak-anak yang dikasihinya? Dan dia adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang sangat mengasihi dan peduli kepada kita. Coba bayangkan, jika anak kandung kita, setiap hari mereka mempertanyakan, mereka selama ini meragukan kemampuan dan tanggung jawab kita sebagai orang tua mereka dalam memelihara mereka. Karena keraguan mereka, karena ketidakpercayaan mereka bahwa kita akan mencukupi kebutuhan makan minum pakai mereka. Contohnya, mereka bekerja sebagai penjual tisu di lampu merah. Dan mereka melakukan itu karena mereka nggak percaya bahwa kita pasti memberikan makan minum pakai mereka. Karena ketidakpercayaan mereka, akhirnya mereka mencari uang sendiri untuk memenuhi makan minum pakai mereka sendiri. Dan itu semua lahir karena mereka tidak mempercayai tanggung jawab kita sebagai orang tua mereka. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua melihat tindakan mereka? Pasti hati kita akan hancur, kita akan sungguh terluka. Karena mereka tidak mempercayai bahwa kita sangat serius mengasihi mereka, memikirkan mereka, mengupayakan kesejahteraan mereka. Apa salahnya mencari makan minum pakai? Bukankah itu adalah kebutuhan primer manusia di dunia ini? Tetapi jika kita mengamati secara cermat kata demi kata dalam ayat-ayat tadi, Tuhan tidak berkata jangan cari makan minum pakai. Saya ulang, Tuhan tidak berkata janganlah cari makan minum pakai. Yang Tuhan sedang katakan, yang Tuhan sedang ajarkan adalah carilah dahulu. Kata dahulu, perhatikan kata dahulu. Berarti ini masalah urutan, ini masalah prioritas. Dan setelah saya membandingkan Matius pasal 6 ayat 33 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat diterjemahkan jadi usahakanlah dahulu, usahakanlah dahulu. Jadi Tuhan ingin kita mendahulukan Tuhan. Ayat ini berkata jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain, yaitu makan minum pakai, akan diberikan Allah juga kepadamu. Nah, kita hidup di dunia ini bukan untuk mendapatkan makan minum pakai. Yang menjadi perjuangan dan pengejaran kita bukanlah bagaimana mendapatkan makan minum pakai sebanyak-banyaknya. Bukankah itu yang terjadi selama ini? Tahukah kita, bagi orang percaya, ada yang lebih penting daripada makan minum pakai? Kira-kira apa yang Bapak inginkan untuk kita kerjakan? Apa yang Bapak inginkan untuk kita usahakan? Apa yang Bapak inginkan untuk kita utamakan dalam kehidupan ini? Dan saya yakin bukan bagaimana memperoleh makan minum pakai. Tuhan ingin kita mengutamakan bukan makan minum pakai kita, tapi ada yang Tuhan ingin kita utamakan. Apakah itu? Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 27, satu kali Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada kehidupan yang kekal,
yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Dalam terjemahan bahasa Inggris The Message digunakan kata jangan buang energi Anda untuk makanan yang mudah rusak. Saya tertarik dengan kata jangan buang energi Anda. Ada dua kehidupan orang percaya yang kita perlu pahami, yaitu kehidupan kita dalam kekinian dan kehidupan kita dalam kekekalan. Saat kita meninggal, bukan berarti bahwa semuanya habis perkara. Saat kita meninggal dunia, disitulah kekekalan kita dimulai. Dan bukankah kita sadar bahwa kekekalan kita ini ditentukan oleh kekinian kita? Memang benar bahwa makan, minum, pakai adalah kebutuhan bagi kekinian kita. Untuk kita hidup di kekinian, kita butuh makan, minum, pakai. Saya setuju dengan hal itu. Tapi tahukah kita bahwa ada kebutuhan bagi kekekalan kita? Dan kebutuhan di kekekalan kita butuh kita persiapkan justru dalam kekinian kita. Sangat disayangkan, energi orang percaya justru dilepaskan bukan untuk mengerjakan kebutuhan bagi kekekalan kita, tapi dilepaskan dan bahkan dihabiskan bagi kebutuhan kekinian kita. Demi memperoleh makan, minum, pakai, maka kita tidak lagi memiliki waktu dan energi untuk mengerjakan kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita lupa mengurus, kita lupa mempersiapkan kekekalan kita. Dalam hal ini, saudara tentu sependapat dengan saya bahwa bukankah sepertinya iblis telah berhasil menipu orang percaya untuk hidup secara kafir? Iblis sebenarnya sedang mensabotase kekekalan kita dengan cara apa? Dengan cara dia mengacaukan prioritas kita dalam kekinian. Waktu dan energi kita habis untuk pengejaran yang salah. Tadi Tuhan berkata bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Itu sebabnya saya bertanya, apa yang dimaksudkan Yesus makanan yang tidak dapat binasa? Saya menemukan jawabannya dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Keputusan kita untuk mempercayai dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan kita akan menyelamatkan kekekalan kita. Tetapi apa yang kita lakukan setelah keputusan tersebut akan menentukan kualitas kekekalan kita. Kita puas sudah menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kita berpikir setelah kita menerima jaminan keselamatan, lalu kita hidup seenaknya. Kita tidak pernah memahami bahwa ternyata ada tanggung jawab yang Bapa berikan kepada kita sebagai anak-anaknya yang ditempatkan di dunia ini. Bapa menempatkan kita di dunia ini dengan maksud ilahi. Bukan kebetulan saudara dan saya hadir di dunia ini. Mungkin saja kelahiran kita di dunia ini tidak diinginkan oleh kedua orang tua kita dan mereka mungkin ingin menggugurkan kita. Tetapi kita tetap lahir. Keberadaan kita di dunia ini sebenarnya adalah bukti bahwa Tuhan menginginkan, Bapa di sorga menginginkan kehadiran kita. Karena apa? Karena Dia memiliki maksud ilahi. Keberadaan kita sebenarnya untuk mengupayakan kepentingannya di muka bumi ini. Sadari, ada kepentingan Tuhan. Selama ini yang menjadi fokus kita adalah kepentingan kita. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa ternyata ada kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Sikap kita terhadap penugasan Bapa akan menentukan apakah kita akan menerima upah di kekekalan kita atau tidak. Saudara dan saya sebagai anak-anaknya ditempatkan di dunia ini dalam rangka penugasan. Ada tugas-tugas yang Bapa berikan untuk kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Bukankah itu juga yang kita dapat lihat dalam kehidupan manusia Yesus saat berada di dunia? Ada misi yang Yesus selesaikan selama Dia berada di dunia. Dan itu adalah misi Bapanya. Dan bukan hanya Yesus yang memiliki misi, tetapi saudara dan saya juga memiliki misi.
Bapa telah merancangkan, ada tugas-tugas, ada panggilan Tuhan yang perlu kita kerjakan. Dan semua itu akan menentukan upah dalam kekekalan kita. Timbul pertanyaan, apa kira-kira kepentingan Tuhan di dunia ini? Paling sedikit ada dua hal yang saudara dan saya akan temukan dalam Alkitab, bahwa inilah kepentingan Bapa dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, menjadikan diri kita sebagai tubuhnya, di mana Dia sebagai sang kepala dan kita adalah tubuhnya. Bukankah tanggung jawab tubuh adalah memanifestasikan kehendak kepala? Di saat Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan sesuatu dalam keseharian kita, bukankah kita adalah tubuh bagi Tuhan di dunia ini? Dan ketika saudara mentaati tuntunan dan dorongan itu, maka saudara hidup sebagai tubuhnya di dunia ini. Keinginan-keinginan Tuhan, hati Tuhan, kita wujudkan dalam tindakan-tindakan kita saat kita meresponi tuntunan Roh Kudus dalam keseharian kita. Itu adalah kepentingan yang pertama, di mana menjadikan diri kita sebagai tubuhnya. Yang kedua, kepentingan Tuhan yang kedua di dunia ini adalah lewat kehadiran kita tentunya, demi mematahkan dominasi iblis di muka bumi ini, dengan cara menghancurkan semua hasil karya iblis dalam kehidupan orang-orang yang kita jumpai. Kita dipanggil bukan hanya untuk menyaksikan sepak terjang iblis yang menghancurkan keluarga, menghancurkan kehidupan orang-orang. Tapi saudara dan saya dipanggil, bahkan diberi kuasa untuk menghancurkan semua hasil karya iblis. Seharusnya kehadiran kita membuat frustasi iblis. Dia boleh saja merusak kehidupan seseorang, tapi saat kita menjumpai mereka, melayani mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita kepada mereka dan mereka dipulihkan. Betapa frustasinya iblis, di mana kita mengacaukan semua karyanya, semua perbuatannya dalam hidup orang-orang yang kita jumpai, yang kita kenali dalam keseharian kita. Saat orang berjumpa kita, maka seharusnya mereka akan mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kita. Mereka akan mengenal Tuhan dalam diri kita. Mereka akan mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan di dalam diri kita. Dan itulah kepentingan Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Ingatlah, seharusnya mengerjakan panggilan dan kepentingan Tuhan tidak dibatasi oleh 4 dinding gereja. Panggilan Tuhan dalam diri anak-anaknya tidak sesempit gedung gereja kita. Menurut saya tidaklah cukup sebatas terlibat dalam aktivitas pelayanan di gereja lokal kita. Bukan bermaksud untuk meremehkan dan merendahkan kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja lokal kita. Tapi panggilan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di hari Minggu. Adalah ironis menurut saya jika kita menyediakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja lokal kita di hari dan waktu tertentu. Contohnya menjadi worship leader, menjadi pemain musik, menjadi singers, menjadi usher, menjadi kolektan, menjadi guru sekolah minggu. Saudara mungkin melayani di multimedia. Ironis menurut saya jika kita menyediakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja lokal kita dan kita merasa puas, tapi kita tidak memberi diri sebagai tubuh bagi Roh Kudus dalam keseharian kita. Dia ingin menjadi Tuhan dalam keseharian kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata saat kita mengabdi pada kepentingan kerajaan Bapa. Dia pasti buka mata terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukankah itu yang dijanjikannya? Bahwa jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yaitu makan, minum, pakai, akan ditambahkan kepada kita. Masalahnya seringkali kita tidak percaya bahwa Bapa peduli, Bapa bertanggung jawab. Sampai akhirnya kita melalaikan tanggung jawab kita sebagai anak. Memang tidak semua kita dipanggil seperti Petrus yang berkhotbah dan membawa 3.000 orang bertobat. Tapi saya sangat percaya bahwa setiap kita dapat menjadi seperti seorang budak perempuan yang bekerja di rumah Naaman, di mana kesaksiannya membawa Naaman mengenal Tuhan yang benar. Jangan pernah lupa akan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Dan jangan terbuai dengan favor of God
Semua berkat-berkat Tuhan membuat akhirnya tanpa sadar membuat kita terlena. Sampai kita melupakan bahwa ada panggilan, ada penugasan Bapa dalam diri kita. Semua favor sebenarnya bukan demi kepentingan pribadi kita, tapi demi kepentingan kerajaan Bapa di dunia ini. Kehidupan Esther dalam Alkitab seharusnya menyadarkan kita. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Esther? Hampir saja ia menolak untuk menghidupi tujuan keberadaannya di istana. Ketika Haman berupaya untuk memusnahkan bangsanya, dan saat sang paman yaitu Mordekai memintanya untuk menghadap raja untuk memperjuangkan nasib bangsanya, Esther hampir saja menolaknya karena Esther tahu bahwa jika dia menghadap raja tanpa ia dipanggil oleh raja, itu berbicara tentang hukuman mati. Dia tidak mau mempertaruhkan keselamatannya, tetapi Mordekai sang paman mengingatkannya bahwa ada tujuan Tuhan menempatkannya di istana. Ternyata posisinya sebagai ratu pengganti Wasti dan keberadaannya di istana adalah demi kepentingan bangsanya. Ada tujuan Tuhan mengangkat dan mengubah nasib seorang anak yatim piatu, dan diangkatnya begitu tinggi seperti Esther, yaitu apa? Untuk maksud memperjuangkan nasib bangsanya. Sadarkah saudara bahwa ada maksud-maksud Tuhan saat dia memberkatimu, saat dia mengangkat hidupmu, saat dia merubah nasibmu, karena dia memiliki tujuan, dan itu adalah tujuan yang mulia. Ada kepentingan kerajaan Bapa dalam hidup kita. Adalah benar kita membutuhkan makan, minum, dan pakai bagi kekinian kita. Tapi ingat, ada yang kita perlu persiapkan bagi kekekalan kita. Hiduplah dan maksimallah dalam mengerjakan panggilan Bapa atas hidup kita, karena ada upah yang tersedia bagi kekekalan kita. Marilah kita bertobat dari kekafiran kita, saudara, dan mulai bersama Roh Kudus menghadirkan kerajaan Bapa dalam dunia kita. Ingatlah bahwa dunia kita adalah dunianya juga. Bapa ingin melepaskan pengaruhnya dalam dunia kita, di dalam keseharian kita. Selamat mengutamakan kepentingan kerajaan Bapa, dan kita akan mengalami bahwa semuanya itu ditambahkan kepada kita.